Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana shahra syiamil mu'minin wa unzila fihil Qur'an hudan linnas wa hudan lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadza qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna, sesungguhnya, namanya harfu taukid. Asal ada inna mesti sesungguhnya, benar-benar. Alladzina, orang-orang kafaru yang mereka kafir. Aika Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain, gitu ya. Kecuali Abu Syafi'i lah ya. Kafir-kafir ini. Sawaun, mereka itu sama saja. Sawaun itu adanya sama saja, sama adanya. Alaihim, atas mereka. A'anzar tahum, apakah engkau peringatkan mereka? Tahqiqil hamzah. A'anzar. Tanya, apakah engkau peringatan mereka, engkau beri peringatan mereka, engkau nasihati mereka? Am lam tundirhum, atau tidak engkau peringatkan mereka? La yu'minuna, mereka itu tidak akan beriman. Ayat ini menerangkan tentang tanda-tanda orang yang kafir. Kalau kemarin ayat 1 sampai 5 Allah menjelaskan tentang tanda-tandanya orang yang takwa. Jadi kalau khotbah temanya tanda-tanda orang yang takwa, cukup ayat 1 sampai ayat 5. Udah keren itu khotbah. Ya kan? Saya alif lam mim aja cukup kok. Jadi kalau alif lam mim tok. Tambahin 1 nun ya. Alif lam mim nun tok. Banyak. Ayat 1 sama 5 kemarin tentang orang takwa. Nah, ayat 6 ini tentang orang kafir. Jadi dulu Kanjeng Nabi pertama dakwah itu kalau benar orang-orang kafir Quraisy ya, angel-angel kayak Pak, gede-gede itu, sombong-sombong ya, gundul ya, banyak kan para raja, para bangsawan Quraisy. Itu Nabi sampai prihatin banget itu. Piye ya, mau tambeng bener ya. Perasaan kurang piye lah aku dakwah. Kurang lembut piye, kurang bijaksana piye. Bijaksana terus walaupun enggak bijak sini. Ya kan? Wis ngono ae. Grentes lho, Pak. Bahasanya. Lihat bisa grentes ya. Prihatin nganti grentes ngrasane wong sing kukur-kukur. Akhirnya ya Allah turunkan wahyu. Turunkan wahyu ya. Ora usah grentes, ora usah prihatin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang kafir jadi kita kafir karena Allah. Sawa'un, sama aja. Anggar tahun biar kau peringatan, kau nasihati, apa namanya juga kafir. Aneh. Amlam tundirhum, atau tidak engkau peringatkan, sawa'un, sama aja. Kasih peringatan yo, enggak dikasih peringatan yo, dikandani ngono, enggak dikandani yo ngono. Diundang ya begitu, enggak diundang ya begitu.
ya kan? Dikirimin WA di grup ya begitu, nggak dikirimin WA di grup ya kayak gitu. Di grup kok saya ini dok dikirimin japri ya begitu, nggak dikirimin japri ya. Enaknya dibawa ke japri dan disuntik mati. Ya kan sawaun. Layu minum jangan berarti. Ini jelas. Gampang kalau kita pengen mengoreksi kita ini punya orang beriman atau orang kafir gitu. Dengan kalau diingetin kok itu juga nggak diingetin, itu juga dikandani, itu juga nggak dikandani, jangan-jangan ya kan orang kafir. Kenapa? Alasannya khotamallahu ala qulubihim. Orang kafir itu orang yang ditutup. Kaper itu tutup. Kaper. Tutup kaper. Ya kan? Itu ada kaper. Kaper itu tutup. Kapar. Orang kafir itu orang yang khotam. Yang dikhotam. Dikhotam oleh Allah. Khotam Allah. Kayak dipakri. Bukan sekedar itu tuh. Dilak. Kalau tali itu tali paci. Bukan tali wangsul lagi. Tali wangsul gampang banyak pakai. Ini tali pati itu ambil. Wah, saya udah dipedot gitu. Khotam Allah. Allah telah menutup. Ala kulu ini. Kolbunya yang ditutup. Kalau kolbu sudah ditutup, wala sama ini. Wala sama ini. Pendengarannya mesti ditutup. Pandani kaya apa? Padahal ya orang budak rungu jane. Ya kan, Pak? Kan enggak denger. Tutupnya wa ala absorihim. Matanya penglihatannya tutup juga. WA itu lu tahu ada WA lu di terus ora diwaca. Dilewati cut. Ya kan? Kalau dibaca kan contohnya berubah biru biasanya. Ini kalau diteliti secara apa pakai secara ilmiah ya teknologi. Kolbu ya, kolbu dulu ditutup, kolbu tutup, nanti pendengaran tutup, penglihatannya tutup. Bisawah dengan bisawah. Bisawah itu sesuatu yang menyumbat, sumbatan. Bisawah itu sumbatan. Kolbu di sini, kenapa kok diawali dengan ala kulubi, kota mau ala kulubi? Kolbu itu kalau dipandang pakai itu alat yang canggih dan lain sudah ditemukan tahun 2024, 2021. Dari 4 tahun yang lalu lah itu ditemukan itu alat sudah itu ditemukan. Jadi di tengah-tengah jantung manusia itu ada titik. Nah dari titik itulah diyakini sebagai sumber suara Tuhan. Suara Tuhan. Ditambah lagi yang mungkin istimewanya lagi jabang bayi yang di dalam rahim ya, di titik itu sudah menyimpan bisa nge-save menyimpan kehendak catatan tulisan tentang kehendak Tuhan untuk kehidupan yang bayi itu yang mulai di situ. Dari situlah letak arahan Tuhan dari titik itu. Tuhan memberi arahan itu dari titik itu. Titik yang ada di tengah jantung itu yang kemudian Imam Ghazali mengatakan kolbu. Ada hadis inna fil jasadi mudghah.
Faida solukat jasad qulub, faida fasadat jasad qulub. Ala ina wahyal qalbu. Cuma di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, seluruh amaliannya aktivitasnya itu bagus. Lahirnya. Tapi kalau itu sudah rusak semuanya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Kolbu inilah arti yang disebut hati sanubari. Hati sanubari itulah jantung yang bentuknya seperti buah sanubari. Bukan hati itu terus daging warnanya coklat yang digoreng gurih. Bukan itu mah lever. Itu kambing juga punya, nggak usah manusia. Ayam juga punya, bangkai aja kalau dibeli ada itu. Tapi titik yang bernama kolbu yang ada di jantung. Makanya latifatul kolbu kan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini liver, ya kan? Nah, ini jantung di sini. Ini ada titik, itu kolbu. Makanya orang Toriko pikirnya ke latifatul kolbi di sini. Tapi 2 jari di bawah puting susu. Itu adalah suara Tuhan. Tapi setelah diteliti secara ilmiah ya, pakai alat teropong itu hitung itu terdapat 40.000 koneksi saraf itu yang menghubungkan 1 miliar lebih, bahkan ada mengatakan 2 miliar neuron otak. Apa yang ada di otak ini, yang mana di otak ini nanti terbagi 2, ada yang otak motorik, ada yang sensorik. Di situ kita terima suara-suara itu. Dari sini tak, itulah di sini. Makanya ada yang disebut intuisi. Intuisi itu dari dalam. Ada dari sini tak gitu, langsung ke otak. Dari otak di sensor. Proses berpikir itu ada sensor nanti. Ada sebuah pilihan. Nah, ketika jatuh pada pilihan, nanti motorik yang menggerakkan tangan, menggerakkan telinga, menggerakkan mata, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Itu dari motorik. Makanya kalau saraf motorik itu kena ke mata nggak jangan lihat terapun. Kalau kena ke kuping ya udah, kalau kena gini ya belok, gitu. Saraf pembuluh. Karena dia penggerak, miliaran ini. Luar biasa. Kalau orang tidak merasa kehadiran Allah dalam dirinya, lucu juga itu. Miliaran, Bang. Siapa yang mau yang ngurusin itu? Lihat komputer gitu aja ruwet kok. Ya, HP lu lihat tabelnya. Arab yang puluhan ribu. Ya Allah sanggup. Siapa bisa? Disitulah kemudian ada fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka di dalam itu baik, kesini semua akan baik. Kalau dikasih, ini terbuka dengan kebaikan. Makanya telinga ini mampu mendengarkan yang benar. Tapi kalau ini rusak, ini ada kebenaran masuk, justru melawan. Makanya disebut ego. Ego itu kepingan aku yang dibungkus nafsu. Aku dibungkus nafsu, itu namanya ego, itu orangnya egois. Bisa dipahami ya. Makanya dulu, itu di situ. Makanya orang yang tertutup, orang yang kafir itu sama sawaun alaihim ma'anzar tahu mamam tundirum la yu'minun. Kenapa? Qatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup qulubihim. Karena ini tertutup pendengarannya. Wala samihim, wala absarihim. Juga penuh dengan gisawah biasanya. Gisawah itu muncul dari sisi luar. Apa yang kita terima dari luar diri kita itu bisa menjadi gisawah, penyumbat. Dan kita ini tak tersumbat oleh doktrin-doktrin itu. Coba kalau kita tinggal di kampung yang primitif, ya,
apa-apa kesambet sampai kemanapun pokoknya kesambet nek urung ning dukun urung itu Pak. Ditunjukkan Al-Quran, ditunjukkan kebaikan, nggak akan bisa terima. Harus disoftware dulu, udah dikotam. Di sini udah nancep duluan, harus masukkan itu tahayul, ropat, ya kan? Sama kita juga ketika masukkan dari dulu karena tekanan, kamu harus, udah, nggak bakal merdeka hidup kita. Maka hidup itu bukan harusnya, hidup itu apa adanya yang benar. Hidup itu apa adanya apa harusnya? Harusnya mesti ada apa ya, aturan-aturan yang mengikat, ada manajemen, ada maintenance. Nanti jadi kayak robot. Kayak robot ya. Coba zaman apa aja zaman lakukan apa adanya. Zaman kan enggak apa adanya. Coba. Yang ada itu apa? Hah? Allah. Hidup itu apa adanya hidup itu. Nah, yang ada yang hidup itu, kalau nggak hidup ya nggak ada. Hidup itu al-hayyu. Udah aja kalau dipanggil itu kayak Mas Slamet, Mas Slamet. Nun. Pintar wong Jawa tenan. Saya ini pintar saya. Nah, Lamin. Nun ini rumah Slamet. Kenapa cuma jawabin Nun? Dalam. Nanti dalam kan? Berubah, udah nggak ketuk pendirian. Kenapa nggak Nun? Jadi udah berubah barusan. Ya kan? Gak yakin kan? Gak yakin. Mas Slamet, tuh tetap Nun itu baru kali itu berubah dalam gitu coba. Belum tahu maknanya. Nyata nggak? Nah, saya tanya, nek simpunannya kan nomor. Kalau seandainya bisa jawab kan karena fotokopi dari saya. Nun itu artinya apa? Nggih. Nun kok nggih? Pripun? Apa? Kayak gitu. Nun Menopo. Ya. menapa yo? Nun. Nun menapa yo? Panggilan. Jawab. Nun jawab. Menapa ini kan sendiri menapa? Menapa yo? Apa sudah ya? Tak tahu aku tahu deh. Atau apa lu wong tua ya? Nun. Apa nun? Kau tahu? Hah? Sediko jauh. Oh, orang nun sediko jauh. Semua. Nun itu artinya hanya Allah yang tahu. Coba lihat di Quran deh. Nun itu apa artinya itu? Nun wal kolami wa ma yasturun. Surat Al-Qalam itu. Nun itu apa artinya? Sampai belum ngamalin satu ayat itu beres. Amin. Nun lawan nih. Coba sing nomor tuh. Teman nih, kenapa yakin dia? Dan dia mengenalkan. Itu hanya Allah yang tahu. Itu satu ayat atau satu huruf? Satu ayat itu coba. Ayat satu apa berapa coba? Cari surat Al-Qalam. Ayat satu apa ayat dua? Ayat satu kan? Nah, iya. Ngamalin satu ayat itu. Sampai berani ngamalin di satu ayat nun itu aja, amal sampai jadi amal soleh. Karena amalnya itu amal soleh, maka dinilai sebagai ibadah. Karena dinilai ibadah itu yang membentuk pribadimu menjadi mutakin. Ya ayuhan nasu butuh rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ibadah itu terbentuk dari amal yang soleh. Amal disebut soleh itu kang aran soleh bagus atine. Gusti. Gusti itu ada apa enggak?
Nah, yang ada siapa? Gusti. Non apa artinya? Ya Allah yang tahu. Ya hanya Gusti sih ngerti. Makanya kalau melakukan segala sesuatu itu udah non aja. Non hanya Allah yang tahu. Nah, sampean pengen apa-apa kan? Pengennya apa saya iso tombol ngerti apa? Amal kalau pengen soleh, udah ngerjain amal apapun yang kita lakukan, udahlah hanya Allah aja yang tahu. Bagaimana sampean mau ikhlas? Burung apa-apa woro-woro kok wong sak kampung dikelilingi dikandani kabeh. Kok aja ibadah ngomong. Piye? Amalmu bisa menjadi amal soleh apabila amalmu itu kau niatkan udahlah hanya Allah aja yang tahu. Tetangga mau tahu kayak mau enggak kayak bodoh amat, kalau pengen diketahui tetangga itu namanya riya. Amalin aja itu satu ayat. Tahu bisa apa 30 juz. Ayo, sampai apal satu ayat tadi, apal ya? Paham ya? Bisa ngamalin sama yang apal 30 juz nih nggak ngerti apa-apa, cuman apal doang. Mana yang lebih bagus? Satu ayat. Yang satu ayat itu tuh. Nggak boleh kudu apal Quran. Apal Quran mah apa? Tapi saya juga apal Quran. Nggak ngerti apa-apa. Bahasa Arab. Amalnya satu ayat. Loh. Berapa kali banter bercerita Mbah Min? Mbah Min cemburu. Min, coki Min. Nun. Nah, ngono lah. Apa Mbak? Apa satu ayat? Paham ya? Amalkan, beres itu. Mulai besok apapun yang kita lakukan udah hanya Allah aja yang tahu. Apapun yang kerjakan di sini enggak kudu-kudu Pak Warto tahu lah. Enggak kudu-kudu pengen dilihat Pak Warto lah. Jadi enggak usah kalau ada Pak Warto serem ya, enggak ada Pak Warto pura-pura ngono kae ya kan. Itu enggak. Amalmu kan buat kamu. Kenapa harus diketahui orang lain? Halo. Alif Lam Mim. Apa artinya? Oh, nek dodo ayatnya ya Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu juga. Sama Nabi Al-Fatihah Alif Lam Mim yang mana udah. Apalagi sampai ayat 5 kemarin. Udah hafal, ya kan? Paham, diamal no. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bukan orang yang masih dibina siratal mustaqim, belum tahu jalan dia. Tapi kalau udah ngamalin Alif Lam Mim sampai ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insya tahan sampai di situ. Jangan bablas ke ayat 6. Nah, ayat 6 ini sampean amalkan yo innalladzina kafaru akhirnya sampean yo sawaun alaihim. Oh. Betul enggak? Makanya di kongkon kosong. Kalau sudah buka, nanti imsak. Jangan sampai ketutup lagi. Kan sudah Fatihah. Fatihah habis ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul kan wis, berarti kan sudah terbuka. Kalau sudah terbuka yang dilihat Al-Baqarah. Sapi we. Kenapa sapi wedok? Kenapa enggak sapi lanang? Sapi lanang gandeng ngono ya kan? Arab teng di Bulastri ajeng teng niku bulakan sapi lanang ngene barang wong kono bulakan. Bulakan sapi lanang lah, bulakan sapi lanang ku di lapangan banteng. Nah. Bantengan lanang. Tapi ini sapi betina. Pahami kenapa namanya Al-Baqarah? Ya kan? Artinya apa? Ada apa di balik sapi betina? Lihat di Quran surat An-Nahl ayat 66. Itu dijelaskan wa inna lakum fil an'ami la ibrah.
Wa inna dan sesungguhnya lakum untuk kalian semua fil an'ami di dalam binatang ternak, sapi. Binatang ternak ya, bukan unggas ya. Itu. La ibroh. Benar-benar ada pelajaran buat kamu. Pelajaran apa dari sapi betina itu? Nuskikum min butuniha. Aku beri minum kalian sesuatu yang ada dari perutnya, mimbaini farsi wadamin, yang bercampur antara tahi dan darah. Bentuknya labanan kholison, susu yang murni, bersih, kholis, mukhlis, ikhlas, kata dari kholis. Ikhlas. Itu susu itu campur antara tahi dan darah. Tapi begitu keluar untuk minum kita, begitu jadi labanan kholison, susu yang murni, nggak kecampur tahi dikit, nggak kecampur darah dikit. Itu loh ikhlas. Campuran dikit pun dengan riak, dengan apa, huroun apalagi. Kholis. Nah, amal yang ikhlas, susu yang murni itu saigol lisaribin, membuat kesegaran, kemakmuran bagi orang yang meminum. Orang yang meminum merasakan amal ikhlasnya itu, dia akan mendapatkan kemakmuran, makmur jiwanya, makmur lahirnya, makmur istrinya. Bung Tarso. Yang punya makmur siapa? Ribon, Mbak. Sapi betina bukan? Ya. Yang keluar susu itu sapi lanang sapi itu. Ya itu. Sapi perempuan itu di Al-Quran bahasa Arabnya apa? Itu ngerti. Begitu terbuka itu Al-Fatihah, habis walad dolin amin Al-Baqarah. Betul atau tidak? Oh, enggak manggut. Amalin beres itu. Terus di Al-Baqarah itu ayat satunya apa? Apa artinya? Amal yang ikhlas itu amal yang dilakukan semata-mata hanya Allah yang tahu. Udah biarin aja, yang penting Allah ridho, selesai. Gak perlu tetangga tahu. Halo, amalin aja beres itu. Siapa bisa ngamalin itu alif lam mim selesai itu. Jangan jelas kok mustahil terus melakukan dia nih saya takon jalan terus oleh tekan kapan? Halo. Nah, kalau sudah alif lam mim, ya tinggal kita bulan lebar. Itu loh kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya itu yang pokoknya yang amal itu alif lam mim itu tidak bisa diragukan, pasti. Yang bikin belum tentu itu ya tadi karena nggak bisa alif lam mim, kalau dipanggil nggak mau nun. Kalau ada panggilan apapun tuh nun. Panggilan kerja bakti nun. Panggilan sholat nun. Panggilan asar orang ngajar nun. Ojo kepeksa. Halo. Keren nggak? Ada panggilan apa lagi? Nun. Nggak usah pilih-pilih. Ada panggilan nun gitu aja. Alif lam mim. Dari kalau kita bulan Republik itu loh dalil mutakin. Asal udah bisa nun melakukan panggilan apapun pakai nun gitu. Jadi amalnya soleh. Kenapa? Nun itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Satu ayat loh itu. Jadi kalau kita bulan Republik, alif lam mim. Itu loh dalil mutakin itu. Sampai apal Quran nek ora iso nun itu ora mutakin. Bisa munafikin. Bisa musyrikin, bisa fasikin, malah bisa kafirin. Makanya nanti ada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang kalau sudah innal ladzina kafaru sawaun alaihim ma'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun, itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatun. Itu loh yang nutup-nutup itu karena sama nggak bisa nun.
Akhirnya banyak sekutu, kebenaran masuk, mental, lobet, loading terus, ya. Kata Andri, diinstal ulang aja ya. Install ulang kan berarti dihapus semua, kembali ke setelan awal pabrik, di software baru bisa masuk. Makanya kalau udah kok gitu nanti jadinya apa? Kalau kita nggak bisa nun, kita beramal kebaikan tapi bukan semata-mata karena ridho Allah. Kita nggak yakin kalau amal kita dinilai Allah dan dilihat oleh Allah, terus pengen dilihat selain Allah, itu gimana? Ada sekutu nggak? Enggak. Apalagi gitu. Nah, itulah orang yang waminan nasi mayyakulu amanah billah wa bil yaumil akhir. Bagian manusia mengatakan nih saya orang beriman kepada Allah, saya beriman dari hari akhir. Tapi wa mahum bimumin. Tapi kata Allah enggak termasuk orang beriman. Kalau orang beriman yakin sama aku, enggak kepengen dilihat orang. Cukup wa kafa billahi syahida. Kejawan amalane. Khotbahnya wa kafa billahi syahida, kamu enggak syahid. Masih pengen disyahidin orang. Nah, iya kan? Alhamdulillah syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan saya. Cukuplah Allah yang melihat saya. Cukuplah Allah yang tahu. Tapi pengen diketahui. Kalau itu cocok nombetnya. Arane nopo ngoten niku. Wa mahum bimumin. Itu jenenge munafik. Oh. Buat banget. Mirip-mirip. Terus untuk apa semua itu dilakukan? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Semua mereka lakukan dalam rangka yukhadi'una Allah. Bohong-bohongin Allah. Allah dibohongin. Allah dibohongin. Dia kok ditakuti macam-macam, sama Allah udah kagak takut. Allah kagak takut. Allah yang dibohongi. Khadi'una waladina aman. Bukan hanya Allah dibohongin. Orang beriman mau dibohongin, tapi Allah dan orang yang beriman tidak mungkin dia bisa dibohongin. Kenapa? Orang yang beriman benar, dia punya keteguhan hati. Teguh batinnya, punya pendirian. Orang yang beriman yang bisa menegakkan sholat. Betul nggak? Oke, bisa dipahami itu. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Namanya juga munafik. Makanya termasuk ada hadis mengatakan ayatul munafiki salasun. Salah satunya iza hadasa kazaba. Kalau ngomong mesti bohong. Pola. Kowe ngerti? Enggak. Ada buktinya? Enggak. Pasti enggak. Bohong. Penipu, tipu daya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Dia menipu daya Allah, menipu daya orang beriman. Dia bohongin Allah, bohongin orang beriman. Padahal aslinya wa ma yaqdauna, tidaklah mereka menipu daya, tidaklah dia membohongi ila anfusahum, kecuali telah bohongin diri sendiri. Orang dibohongin itu enjoy. Tapi dia bohongin tenang-tenang aja kan, orang nggak tahu. Kalau tahu dibohongin ya tempeleng aja, bohongin itu dasar lu semprot kuliah, bunuh barang gak yang tahu. Karena nggak tahu tenang-tenang aja. Tapi yang bohong, yang tambah ini sendiri. Makanya jangan sekata-kata, sama-sama ngucap itu yang kira-kira bisa dibuktikan dan bisa dipastikan. Ketika orang bicara tidak dilaksanakan, itu namanya bohong. Besok ya Mas Ahmed, kok Mas Ahmed nungguin besok, kok nggak datang?
Bohong apa bener nih? Tuh, dia aja bilang bohong. Padahal dia ngomong kiai loh. Dia ngomong kiai ya. Sama besok ini ya. Kalau saya ini loh. Ya kan? Kemudian beres saja lah. Kira-kira kalau udah diberesin Mas Slamet nungguin nggak? Ditungguin kok rata-rata kok orang ini. Padahal Mas Slamet juga nggak kepengen juga sebetulnya sih ya. Ini karena dijanjiin kira-kira diomongin gitu ngarep-ngarep nggak? Ini ada rumor rasi itu Mas Slamet kok takut Pak Warto datang kan gitu. Iya kan? Nah, begitu benar apa bohong? Kiai loh, masuk kiai itu bilang bohong. Kiai aja dibilang bohong, bagaimana yang bukan kiai? Itu bohong itu gitu. Nah, orang nifak itu punya penyakit nifak itu seperti itu. Ida kadasa kadaba. Nek ngomong bohong. Benar. Wa iza wa ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Minggu depan ya Mas Ahmad saya temuin terus besok enggak nih Bro. Pada zaman nungguin ya kan. Dua. Yang ketiga, wa iza tumina ona. Orang munafik itu kalau diberi amanat dia khianat. Jadi yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yaqdauna ila anfusahum wa ma yasurun. Mereka bohong itu enggak sadar. Indonesia seolah-olah nggak apa-apa dan nggak apa-apa sebetulnya. Mas Slamet itu tak bohongi nggak apa-apa, apalagi dia kalau saya panggil nun, udahlah hanya Allah yang tahu, biarin aja gua kagak tahu, tapi kan Allah maha tahu. Urusanmu sama Allah yang maha tahu, yang kalau saya dipanggil nun itu gimana Pak Tabel? Halo, hati-hati bicara. Dia nggak tahu. Tapi kan Allah, apalagi udah yakin dengan nun itu. Tapi sekarang udah nun kalau dipanggil Pasri. Oh. Nah, jadi kalau ada apa-apa, saya enjoy aja lah. Nggak apa-apa, lu mau apa kayak apa. Tapi kan Allah yang tahu. Jadi benar. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Makanya kalau udah baca alif lam mim, tahu kalau hanya Allah yang tahu. Kamu kalau beramal, cukuplah Allah saja yang tahu. Wa kafa billahi syahid, cukup Allah yang menyaksikan. Enggak perlu harus diketahui tetangga itu. Perlu enggak? Allah tahu. Jangan sampai yukhadi'una Allah waladina amanu. Mama yaqdauna ila anfusahum mama ya sudah sadar kan Allah tahu walaupun orang yang kamu bohongin nggak tahu kan alif lam mim nun kaf ha ya ain shad alif lam ro qaf shad apa artinya hanya Allah pasti ada di awal surat, makanya dari awal itu niatnya yang benar. Ikhlas itu di situ. Ketika diniatkan, mau berangkat udahlah Allah yang tahu. Orang nggak tahu nggak apa-apa. Orang mau ngata apa kan lu kagak tahu. Kan Allah yang tahu alif lam mim. Kan Allah yang tahu qaf. Kan Allah yang tahu nun. Kan Allah yang tahu shad. Lalu kan Allah yang tahu kaf ha ya ain shad. Pripun, Mbak? Beres sama ujian uripe? Beres. Kakak pikiran macam-macam loh, sampai mau beramal gini gitu, pengen diuah, pengen dialem, pengen didelok tonggo, pengen didelok konco, pengen dianggap sosialnya tinggi, sampai ada selamat itu, selamat sopo, selamat sosial, itu orang Bantul. Bener nggak sih soalnya? Wah, aku kenal orangnya. Saya kenal kok. Emang sosial bener itu orang. Sosial. Kalau aku pernah kenal, kamu saya itu nggak kenal. Kamu opini. Sama saya aja nggak kenal. Kamu mulai di sana nih ya. Mbah beneran jajak no aku. Kenal.
ampun sosial ini yang mulia. Saya kenal. Padahal aku teko di siap sate, gede sate ini. Beneran saya ngomong ke saya itu cerita pengalaman, nggak mau ngarang-ngarang. Namanya ya Selamat. Sosial. Kenal sama? Kenal tuh. Tapi ya mirip-mirip sih. Ya Mbak Min ya. Mbak Min kenal ya. Ponakan. Keren. Ya udah paham ya. Udah paham Alim Lamim ya. Udah paham Nun itu ya. Hanya orang Jawa yang dipanggil simboknya Nun itu. Kan Jawa itu mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, mengajarkan kenal Tuhan, mengajarkan ikhlas. Oke Min, Nun. Sampai no iso ngono, mulai sesuk tak celuk kok Nun, ngapalin satu ayat udah. Nun itu satu ayat apa bukan? Surat Al-Qalam. Nun satu ayat. Wal qalami wa ma yasturun. Keren. Apalagi zaman bisa memiliki nun seperti Dunun. Nah, ya kan ada wali namanya Dunun al-Misri karena dia yang sudah mengandung nun itu. Tapi karena nunnya itu tintanya sudah tumpah menjadi titik bak, sudah jadi di luar. Ya udah aku tak titik bak aja dulu supaya bisa buat menggores nun. Wal kolami demi kolam demi pena, wamaya surut dan apa yang tergores oleh pena. Nah, dengan goresan itu karena tintanya tumpah, sampean sekarang ngerti nun, makanya nun itu untuk mengabadikan sesuatu. Makanya nun itu bentuknya gini wadai, titiknya yang jero biar enggak kerja keluar pakai pena. Kalau nggak pakai pena raiso ditulis. Tadinya cuma titik yang terstruktur, ya terstruktur, urut jejer, sistematik. Titik sistematik. Itu kan nyambung dari apa? Alif. Masif. Tadinya alif. Alif dibengkongin. Jadi ba, jadi ta, jadi sa, jadi jim, dan sampai iya. Jadi adanya alif sampai iya itu yang mengadakan adalah titik. Jadi 30 juz. Dari kitab-kitab yang lain. Asalnya dari titik di dalam amalin gitu. Kalau nggak amalin itu. Ya toh nun. Wah, pinter. Tapi ibu praktek aja. Nun tenan kok. Enggak jebul ora kepanggih ya kan. Gamane nggih. Keren betul. Praktekkan satu ayat itu amal sampan soleh. Kenapa? Sama beramal yakin hanya Allah yang tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Masalah ketahuan yuk biarin, ya kan? Kan Allah yang maha tahu. Ya betul. Pacaran aja nggak kepengen ketahuan orang. Kalau mau pacaran mah hanya Allah yang tahu. Nah, pacaran belum ya kan? Oke. Nah, orang yang sudah begitu dicap Allah, orang-orang yang begitu itu fi qulubihim maradun. Kan kelihatan dalam hatinya udah ada penyakit. Penyakit itu wajibnya diobati apa diberno menjalar? Obati. Ini penyakit ini kalau nggak diobati, ini mudah menular. Sama kok kumpul orang penyakit ini mesti ketularan. Penyakit hati. Penyakit hati itu lebih bahaya daripada penyakit jasad. Orang yang jasmaninya sakit, dirinya merasa sakit, dia tidak pernah ngajak-ngajak orang lain untuk sakit bersamanya. Contoh saya sakit misalnya, orengan, apa udunan, kalian pernah udunan, ya, atau asam urat atau apa, rematik.
Apa pernah ketika dibesuk, ketika sampean besuk saya ke rumah sakit, apa terus saya ngumpulin sampean? Ya udah, alhamdulillah sampean udah mau kumpul nengokin saya. Mumpung pada kumpul, mari kita berdoa sama semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang besuk saya serta berjamaah untuk sakit bersama saya. Ada? Sakit jasmani nggak pernah ngajak orang lain untuk sakit bersamanya, walaupun dirinya sakit. Tapi orang yang sakit batinnya, sudah dirinya sakit, cenderung mesti ngajak-ngajak orang lain untuk sakit bersama dia. Sama yang gibah ngajak konco betul. Aja. Harus berdua minimal. Hah? Minimal Aja. Malah minimal berdua itu ya biasa berarti. Biasa ini. Kemudian tahu minimalnya segala. Jadi terbiasa udah. Kalau di pos bisa 4 Oh. dua. Fakta? Fakta. Nyata? Ya. Dalil yang akurat adalah kasunyatan. Kasunyatan itu ilmunya ilmu titen. Titen ono angger ngono mesti dimuli ya. Halo. Biasanya ibu Ya, Biasanya ibu. enggak bapak-bapak ini. Awal-awal keluarga mau nyalain ini. Itu bahaya enggak? Bahaya ya. Kaca-kaca Saya benci sama Bang Min. Hasut nih. Ya. Dengki sama Bang Min. Oh, ngajak-ngajak. Hati-hati kan gak ada Bang Min. Padahal itu tak ajak omong ponakane aku ora ngerti. Bang Min ini ngene-ngene. Hah? Ajak-ajak berang. Ajak. Kadang-kadang enggak sadar di kampung. Oh, kamu nempelin saya mah. Oh, Bang Min itu adikku ya. Oh, aku enggak ngerti deh ponakane. Terus orang yang sakit jasmaninya itu nggak doyan makan, Pak. Nggak enak makan. Orang yang sakit hatinya rakus. Ya. Iya fakta. Sampai lihat orang di rumah sakit itu sakit. Orang yang besok nyari makanan yang paling enak, pisahat, apalah, buah aja yang seger-seger yang enak-enak. Dimakan? Enggak. Makanya orang yang sakit jasmaninya, dia masuk rumah sakit gemuk, keluar dari rumah sakit Terus. karena orang yang sakit jasmani nggak enak makan. Nah, sementara orang yang nunggu orang sakit masuk rumah sakit kurus, Keluar gemuk. keluar dari rumah sakit, makanan yang sakit dimakan yang nunggu. Makanya di mana-mana yang cepat gemuk itu, yang di lingkungannya banyak orang sakit. Sama lo kerja di kantor isinya orang sakit mulu, gemuk cepetnya, cepet gemuk di situ. Berjamaah. Makanan yang baik dimakan yang nunggu. Ya kan? Iya. Gak enak makan, tapi orang yang sakit hatinya rakus, Pak. Wal-wal kejual. Gak kenal sendal, gak kenal kadal, gak kenal aspal, ya? Gak kenal koral, ya kan? Gak kenal sual. Pokoknya angger doyan buntal. Itu, Pak. Oke, nah itu penyakit luar biasa, Pak. Bahaya itu. Fiqulubihim maradun. Kalau nggak diobatin segera, aja ada humullahu maradun. Maka Allah akan menambah-nambah penyakit itu. Dampak dari semua itu balahum adzabun alim. Bagi mereka itu akan tersiksa hidupnya, pedih hidupnya, gak enak, Pak. Mobil bagus, rumah megah, Pak. Dihujat-hujat orang, dicaci maki, didemo, diinjak-injak, dilemparin telur busuk. Tersiksa enggak? Nggak bisa tidur, Pak. Kemana-mana diuber, diintai, kemana? Larinya kemana itu orang? Diviralkan di medsos. Tersiksa apa enggak? Ngeloni bojo ora sempet ngadeg. Yang ngeloni bojo ora sempet ngadeg, ngeloni terus berarti kan gitu, jadi nggak ngadeg-ngadeg. Ya kan? Tersiksa. Kenapa? Bimakanu ya, disebabkan apa? Mereka sudah bohong.
dari kebohongan yang ini, untuk menutup kebohongan yang A, dia harus membuat kebohongan yang baru. Halo? Oke, ramai ini, tutup lagi. Bagaimana cara menutup kebohongan ini? Bikin kebohongan lagi. Selama akan jadi orang yang pendusta. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama. Jangan ada dusta di antara kita. Nauzubillah min. Ada yang ditanyakan? Dekap, gitu. Ya udah dekap. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warham anta khairul rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faqtuna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. wasallam.